Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Purwati dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, serta komitmen dan kebijakan PAUD di Indonesia. Tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan pendidikan anak usia dini secara umum adalah mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selain itu, tujuan pendidikan anak usia dini adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa. Yang kedua, ada untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar akademik di sekolah. Yang ketiga, intervensi dini dengan memberikan rangsangan sehingga dapat menumbuhkan potensi-potensi yang tersembunyi atau yang disebut hidden potensi, yaitu dimensi perkembangan anak, bahasa, intelektual, emosi, sosial, motorik, konsep diri, minat, dan bakat. Urgensi pendidikan anak usia dini berdasarkan tinjauan didaktis psikologi adalah untuk mengembangkan berbagai aspek kecerdasan yang merupakan potensi bawaan. Kecerdasan yang dimiliki oleh seorang anak hanya akan berarti apabila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dikenal dengan istilah kecakapan hidup atau life skills, berdasarkan hasil penelitian Madaleno dan Infant tahun 2001. Mengidentifikasi terdapat 3 kategori kunci tentang life skill, yaitu keterampilan sosial dan interpersonal, keterampilan kognitif, dan keterampilan meniru emosi atau emotional coping skill. Dalam kehidupan nyata, agar seseorang anak dapat bertahan hidup dan mengembangkan segala sesuatu yang ada pada dirinya, dibutuhkan suatu kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Mampu berarti memiliki kualifikasi yang dibutuhkan bagi kehidupan di masa depan. Sebagai kesimpulan, yang dimaksud dengan keterampilan hidup adalah kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seorang anak untuk menjalankan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan keterampilan hidup seharusnya adalah pendidikan yang memberi bekal dasar dan latihan yang dilakukan secara benar kepada anak tentang nilai-nilai kehidupan sehari-hari, agar anak yang bersangkutan mampu atau sanggup dan terampil mengurus dirinya sendiri. Ada fungsi pendidikan anak usia dini. Oke, apa sih fungsi pendidikan anak usia dini? Yuk kita lihat. Beberapa fungsi pendidikan bagi anak usia dini yang harus diperhatikan dapat dilihat. 1. Untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahapan perkembangannya. Yang kedua, mengenalkan anak dengan dunia sekitar. Jadi fungsinya pendidikan anak usia dini itu juga untuk mengenalkan dunia sekitar kepada anak tersebut. Yang ketiga, mengembangkan sosialisasi anak. Yang keempat, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. Yang kelima, memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya. Selain itu, fungsi PAUD lainnya yang penting diperhatikan juga ada: 1. Sebagai upaya pemberian stimulus pengembangan potensi fisik, jasmani, dan indrawi melalui metode yang dapat memberikan dorongan perkembangan fisik atau motorik dan fungsi indrawi anak. Yang kedua, memberikan stimulus pengembangan motivasi, hasrat, dorongan, dan emosi ke arah yang benar dan sejalan dengan tuntutan agama. Yang ketiga, stimulus pengembangan fungsi akal dengan mengoptimalkan daya kognisi dan kapasitas mental anak melalui metode yang dapat mengintegrasikan pembelajaran agama dengan upaya mendorong kemampuan kognitif anak. Nah, itulah fungsi dari PAUD, teman-teman, yang perlu diperhatikan juga.
Nah, berdasarkan tujuan pendidikan anak usia dini, dapat ditelaah beberapa fungsi program stimulasi edukasi, yaitu diantaranya ada fungsi adaptasi, yaitu di mana anak mulai berkomunikasi dengan lingkungannya, itu yang dinamakan fungsi dengan adaptasi. Dan selanjutnya ada fungsi sosialisasi, di mana anak tersebut bisa bersosialisasi, berkomunikasi dengan teman-teman di sekolah atau juga dengan pendidiknya, yaitu gurunya. Selanjutnya ada fungsi pengembangan, fungsi bermain, dan fungsi ekonomi. Nah, di sini ada komitmen dan kebijakan pendidikan anak usia dini. Apa sih teman-teman? Yuk kita lihat yuk kebijakan pendidikan anak usia dini itu seperti apa sih di Indonesia? Oke, yang pertama ada komitmen internasional. Secara internasional, perhatian terhadap pendidikan anak usia dini semakin serius sejak dicanangkannya Education for All atau pendidikan untuk semua, atau bisa disingkat PUS, di Jomtien, Thailand pada 1999 yang memperjuangkan kesejahteraan bagi anak di seluruh dunia. Education for All, pendidikan untuk semua atau PUS yang menyepakati perlunya pendidikan untuk semua orang sejak lahir sampai menjelang ajal. Wah, ternyata teman-teman, secara internasional memang PAUD itu sangat diperhatikan serius ya oleh Education for All itu. Selanjutnya ada kebijakan nasional. Berbagai kebijakan yang terkait dengan keberadaan pendidikan anak usia dini di Indonesia telah ditetapkan dalam dokumen resmi negara, seperti pada pembukaan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Terdapat kutipan yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu persatuan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pendidikan anak usia dini memiliki pandangan bahwa sesungguhnya dengan mencerdaskan anak secara tidak langsung akan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia negara, yang pada akhirnya akan menyebabkan perkembangan itu menjadi lebih maju. Selanjutnya ada Amandemen Undang-Undang 1945. Tertulis pada pasal 28C ayat 2 bahwa setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Wah, di dalam amandemen undang-undang saja di situ sudah ada ya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, juga seni dan budaya. Selanjutnya ada Undang-Undang Perlindungan Anak. Tentunya pasti ya kalau untuk jenjang pendidikan anak usia dini itu ada undang-undangnya, yaitu termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia nomor 23 tahun 2000. Tertulis bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk anak-anak di bawah umur itu sangat wajib untuk mendapatkan perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi ya teman-teman. Selanjutnya ada Sistem Pendidikan Nasional. Tertulis bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani,
juga rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Kutip dari Depdiknas. Selanjutnya, sampai pada akhirnya, komitmen yang tinggi dari pemerintah Indonesia terhadap pengembangan anak usia dini dibuktikan dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 51 tahun 2001, nomor 5 bulan 10 tahun 2001 tentang didirikannya Direktorat PADU Pendidikan Anak Dini Usia di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat PADU didirikan sebagai upaya pemerintah untuk memajukan dan meratakan pendidikan anak usia dini di Indonesia lebih terkonsentrasi. Upaya tersebut mulai terasa sekarang, di mana semua orang mulai mengetahui tentang pentingnya pendidikan anak dimulai sejak usia dini. Selanjutnya, direktorat ini berubah nama menjadi Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu Direktorat PAUD. Nah, itu dia teman-teman. Semoga materinya bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.